Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam literasi. Terima kasih kepada pihak penyelenggara debat ilmiah nasional tingkat perguruan tinggi negeri Prodi Ilmu Pemerintah, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Timur. Di sini kami ingin menyampaikan argumen kami. Kami memilih salah satu mosi, yaitu utang luar negeri penyelamat pembangunan nasional atau jebakan lunak yang menggadaikan kedaulatan. Di sini kami dari tim kontra. Perkenalkan, nama lengkap saya Febrianus Arianto Luan selaku pembicara pertama, dan teman saya. Nama saya LC Etriani Benoet selaku pembicara kedua, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ferenus Madamleni selaku pembicara ketiga. Kami dari tim kontra berada di sini bukan untuk menolak pembangunan, tetapi untuk menolak cara berbahaya dalam mencapainya. Kami meyakini bahwa utang luar negeri bukanlah penyelamat pembangunan, melainkan jebakan lunak yang menggerogoti kedaulatan ekonomi bangsa. Di atas kertas, utang terlihat seperti solusi cepat. Jalan dibangun, rel dibentang, proyek diresmikan. Namun di balik itu semua, beban utang Indonesia terus membengkak. Data terbaru dari Bank Indonesia 2025 itu menunjukkan utang luar negeri Indonesia mencapai 433,3 miliar US dollar atau sekitar 39,86% dari PDB nasional. Bahkan menurut Kementerian Keuangan Biaya, bunga utang pada tahun 2025 mencapai 599 triliun. Artinya, utang rakyat yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan malah habis untuk membayar bunga pinjaman luar negeri. Ini alasan kami menyebut utang luar negeri sebagai jebakan lunak. Ia tidak langsung menjerit, tetapi perlahan membuat bangsa kehilangan kendali atas kebijakan ekonominya sendiri. Pembangunan sejati bukan diukur dari seberapa besar kita berutang, tetapi dari seberapa kuat kita berdiri di atas kaki sendiri. Sekian saya pembicara pertama, kepada teman saya pembicara kedua. Baik, di sini saya pembicara kedua. Terima kasih kepada pembicara pertama. Saya akan memperkuat argumen dari tim kontra dengan data, nyata, bukti, dan yang ada di lapangan. Pertama, mari kita lihat contoh proyek besar yang dibiayai oleh utang luar negeri, yaitu kereta cepat Jakarta ke Bandung atau disebut dengan WUS. Proyek ini awalnya diperkirakan menelan biaya sebesar 6 miliar US dollar. Namun pada tahun 2025 membengkak menjadi 7,22 miliar US dollar atau sekitar 118 triliun. Sekitar 75% dari biaya proyek ini dibiayai oleh pinjaman luar negeri, terutama dari Cina atau Development Bank kini. Proyek tersebut tengah dalam proses restrukturisasi utang karena belum mampu menghasilkan pendapatan sesuai target. Targetnya penumpang harian awalnya diperkirakan 60 sampai 80 ribu orang, namun nyatanya pada data 2025 menunjukkan bahwa realnya hanya sekitar 16 sampai 21 ribu orang per hari. Artinya proyek ini belum mampu membayar utang sendiri. Kedua, ketergantungan terhadap pinjaman asing menyebabkan berkurangnya kedaulatan dalam menentukan arah pembangunan. Negara kreditor seringkali menentukan syarat tertentu seperti penggunaan kontraktor, tenaga kerja, atau teknologi dari negara pemberi pinjaman. Ketiga, kita ada beban finansial yang semakin berat. Rasio utang terhadap PDB memang tampak aman, tetapi realitanya ruang fiskal pemerintah semakin sempit. Pada tahun 2025, lebih dari 15% APBDN dialokasikan hanya untuk membayar bunga dan cicilan utang. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka bukan hanya pembangunan yang terlambat, tetapi juga generasi muda Indonesia akan mewarisi beban utang jangka panjang. Maka itu, dari utang luar negeri bukan hanya sekedar untuk angka ekonomi, melainkan ancaman nyata terhadap kedaulatan bangsa di masa depan. Kita, Indonesia, mau menjadi generasi emas tahun 2045 atau menjadi generasi cemas. Sekian dari saya. Baik, terima kasih untuk pembicara sebelumnya. Di sini saya ingin menegaskan kembali apa yang sudah disampaikan dari pembicara pertama dan pembicara kedua. Namun di sini coba kita renungkan sebuah pertanyaan yang besar menurut bagi kami pihak kontra.
di mana apa benar pinjaman luar negeri menjadi penyelamat pembangunan bangsa? Ya, kita ketahui bersama bahwa faktanya sangat berbeda. Apalah daya ketika utang bunga global meningkat dan nilai tukar uang rupiah melemah. Siapa yang akan menanggung risikonya? Jawaban hanya satu, yaitu masyarakat. Oleh karena itu, kami sebut dengan jebakan lunak karena dinilai sebagai penyelamat pembangunan, tetapi alhasil yang kita dapat adalah pengorbanan terhadap kedaulatan bangsa dan juga generasi masa depan. Maka dari itu kami sebagai tim kontra menegaskan kembali bahwa sejatinya pembangunan yang sejati harus terlahir dari ekonomi yang mandiri. Apalah daya yang kita hadapi ketika tujuan kita pada tahun 2045 mencapai Indonesia yang emas. Apakah kita menjadi negara yang dikelilingi oleh utang? Seharusnya pemerintah memperkuat ekonomi melewati kekuatan rakyat bersama. Terima kasih, saya pembicara ketiga dari tim kontra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya. Terima Terima kasih. kasih.